Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau share ke kalian macam-macam sulam alis dengan teknik yang manual ataupun mesin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel aku ya. Untuk yang belum subscribe, mohon subscribe-nya dulu dan jangan lupa like dan komennya. Oke, kita langsung saja. Oke ya teman-teman. Yang mau aku bahas pertama itu sulam alis itu ada dua teknik ya teman-teman, teknik manual dan teknik mesin ya. Jadi tahun 2018-2019 itu masih booming sekali itu teknik manual atau microblading ya teman-teman, dengan efeknya dia serat-serat rambut jadi lebih natural ya teman-teman. Dan itu bisa juga kita membuat shading dengan efek shading dengan teknik manual, sama seperti kita memakai pensil alis ya teman-teman. Tetapi ada kelemahannya juga untuk kulit berminyak. Kalau untuk memakai teknik microblading ataupun manual itu saat ngelupas itu memang agak sedikit lebih soft gitu. Jadi kalau kulitnya berminyak warnanya tidak terlalu keluar gitu ya teman-teman. Jadi harus pinter-pinter untuk ngendel itu ya teman-teman. Dan semakin berkembangnya zaman itu kita masuk ke teknik mesin ya. Itu 2020 sampai sekarang itu teknik mesin sangat booming sekali ya teman-teman. Lebih banyak peminatnya. Untuk teknik manual sekarang itu agak sedikit lebih jarang ya untuk peminatnya. Untuk pesulam sekarang lebih dominan ke teknik mesin gitu. Sekarang aku bahas untuk teknik mesinnya. Yang pertama itu dulu ada yang micro shading ya teman-teman, yang shading jadi full dari bagian depan sampai bagian ekor di belakang itu dia warnanya itu dia sama, itu yang full shading ya teman-teman. Habis itu berkembang lagi itu masuk ke yang model shading ombre ya. Shading ombre itu di bagian depannya itu agak lebih natural, lebih tipis ketimbang di bagian tengah ataupun di bagian ekor gitu. Jadi ada gradasinya ya teman-teman. Jadi itu dia yang shading ombre ya. Dan ada juga yang mix shading, jadi di depannya dibuat seperti serat-serat rambut, sedangkan di bagian tengah dan belakang itu masuk ke kayak full shading seperti itu. Jadi agak lebih tebal ketimbang yang di bagian depan itu ya teman-teman. Habis itu berkembang lagi zaman ada yang namanya ombre powder ya. Itu mesinnya sama nggak? Gitu pertanyaannya ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku sendiri itu mesinnya berbeda. Kalau yang untuk membuat full shading ya, itu mesinnya seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, kalian boleh pakai Dr. Pen, kalian boleh pakai MYM ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang teknik ombre powder, karena dia agak sedikit berbeda ya teman-teman. Shading ombre dengan ombre powder itu berbeda sekali. Kalau yang yang shading ombre itu sama kayak kita memakai pensil alis untuk efeknya ya. Jadi hanya ada gradasi, di depan agak sedikit lebih pudar. Kalau yang ombre powder ya teman-teman itu efeknya ada gradasi, yang di area depan lebih soft tetapi terlihat seperti efek ada butiran-butiran seperti itu ya. Itu untuk tekniknya sendiri berbeda dengan yang shading ombre ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang shading ombre kita bisa membuat dipercepat sedikit, boleh kita pakai mesin MYM ataupun Dr. Pen. Itu gerakan dipercepat akan menghasilkan efek yang lebih natural seperti itu di area depan ya teman-teman. Sedangkan kalau yang teknik ombre powder itu gerakan tangan itu sangat cepat ya teman-teman untuk menghasilkan butiran-butiran tersebut. Jadi untuk mesinnya juga diperlukan mesin yang memang kecepatannya tinggi. Sedangkan kalau MYM dan Dr. Pen itu kecepatannya tidak terlalu tinggi.
seperti itu. Jadi membutuhkan mesin yang kecepatannya tinggi. Ada yang mesin ombre yang kecil, imut, yang pink itu, kalian bisa pakai itu ya teman-teman. Atau kalau yang ada mesin merek lain yang kecepatannya tinggi, kalian boleh pakai itu. Karena kalau untuk yang buat ombre powder itu membutuhkan kecepatan yang tinggi untuk kecepatan tangan dan kecepatan mesin kita. Begitu ya teman-teman, paham ya? Kalau untuk yang lainnya itu sama saja, seperti tahapannya, anestesinya, segala macamnya itu sama. Hanya yang membedakan teknik kita ngarsirnya, seperti itu ya teman-teman. Dan berkembang lagi ada yang model airi ya teman-teman. Jadi itu seperti jalinan, seperti itu ya teman-teman. Jadi serat-serat rambut yang ada jalinannya seperti itu bisa dipakai dengan mix ya, antara teknik manual dengan yang teknik mesin, ataupun kalian bisa pakai yang teknik mesin gitu. Jadi kalian buat serat-serat rambutnya dahulu, habis itu nanti di mix dengan sedikit shading, dengan butiran-butiran shadingnya seperti itu. Kalian boleh arsir sedikit gitu. Jadi itu kembali lagi ke selera ya teman-teman. Ada yang sukanya model ini, model itu. Jadi kembali lagi ke selera customernya kalian gitu. Misalkan aku bilang tidak suka yang model airy, lebih suka yang full shading, belum tentu juga kalian suka gitu ya. Kembali lagi ke personal masing-masing dan kembali lagi ke customernya kalian gitu. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja yang mau aku share ke kalian. Itu dia untuk model-model sulam alis ya. Mungkin kalian ada yang mau sulam, atau teman-teman yang pesulam mau rekomen ke customernya, jadi kalian biar bisa menjelaskan seperti itu ya teman-teman. Jadi aku flashback lagi, untuk teknik itu ada dua, teknik manual dan teknik mesin. Untuk teknik manual itu dia efeknya seperti serat-serat rambut ya, itu microblading. Kalian bisa buat juga seperti yang memakai pensil alis, itu efeknya bisa dengan gradasi juga. Itu yang misty powder ya, itu dengan teknik manual bisa juga. Terus ada teknik mesin ya, turunannya itu full shading, shading ombre ya teman-teman, mix shading ya. Ada lagi sekarang berkembang dengan ombre powder, dan lagi berkembang lagi itu dengan yang model airy, itu yang terakhir ya teman-teman. Oke ya teman-teman semua, itu aja yang mau aku sampaikan ke kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komen ya. Jangan lupa like, share ya. Jangan lupa subscribe untuk yang belum ya teman-teman. Dan thank you for watching, bye-bye.